Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Kemarin kita sudah bahas support system dua hal, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita punya guru spiritual dan bagaimana cara mencarinya. Terus yang kedua, kemarin kita sudah bahas juga berkaitan dengan mentor. Bagaimana kita harus mempunyai mentor berkaitan dengan bisnis, mentor berkaitan dengan penyelesaian utang. Nah, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan tim. Nah, karena kita sudah fokus penyelesaian utang tapi tim tidak kita persiapkan, ini bisa berakibat yang lumayan fatal. Contoh ini, misalkan kita ngadepi bank, karena kita nggak siap ngadepi tagihan, kita sering menghindar dari para penagih. Sementara penagih datang ke lokasi usaha kita, ketemu dengan karyawan kita. Nah, kalau karyawan kita tidak kita bekali ilmu, mereka langsung berhadapan dengan yang nagih, maka karyawan bisa diancam atau bisa ditakut-takuti. Misalkan karyawan akan ditakut-takuti, Mas atau Mbak, hari ini bos Anda tidak bisa bayar, kami bank. Mungkin bulan berikutnya bos Anda tidak bisa akan bayar operasional seperti listrik dan lain-lainnya. Bulan berikutnya bos Anda mungkin sudah tidak bisa bayar gaji Anda lagi. Nah, kalau ucapan ini termakan oleh karyawan kita itu akan berpikir bahwa nasib mereka sudah di ujung tanduk bekerja di tempat kita. Sehingga mereka akan berpikir untuk cari kerjaan di tempat lain. Nah, apabila karyawan yang sudah kita latih, sudah terdidik, apalagi karyawan kita itu sampai pindah ke tempat lain, maka kita harus mulai dari awal lagi. Training karyawan itu butuh waktu yang lama. Terus karyawan tersebut juga harus sepemahaman dengan kita. Akhirnya kita juga disibukkan atau energi kita habis untuk ngurus bisnis lagi, belum ngurus utang, akhirnya itu tambah kacau. Sehingga satu hal yang harus penting ini adalah kondisikan tim kita, kondisikan karyawan kita, ceritakan kondisi kita. Nah, setelah ceritakan kondisi kita, kita sampaikan kepada mereka action plan-nya, rencana-rencana untuk kita bisa keluar dari kondisi ini kepada karyawan. Dan karyawan itu pastikan bahwa usaha kita masih bisa berjalan dan gaji mereka tidak akan telat. Dua hal ini jaminan kepada karyawan supaya tetap berada di tim kita. Ini yang sangat penting. Nah, dengan karyawan tahu kondisi kita, kita motivasi, maka karyawan akan memberi yang lebih kepada kita. Dia akan paham kondisi kita dan mereka bisa ikut menghadapi pada saat ada tekanan dari pihak luar. Tekanan dari pihak luar bisa juga dari lembaga keuangan, bisa juga dari relasi bisnis atau supplier. Nah, kalau tim kita, karyawan kita tidak kita bekali, mungkin mereka menghandle dari supplier juga salah. Akhirnya supplier tidak ngirim barang kita lagi. Sehingga ceritakan ini juga ke kondisi supplier. Apabila kita memang telat, sampaikan kepada supplier itu action plan untuk penyelesaian tanggungan kita kepada supplier seperti apa. Dan karyawan juga itu paham. Sehingga tim terkondisikan, juga supplier terkondisikan. Sehingga kalau dua hal ini terkondisikan, harapannya bisnis kita tetap berjalan. Kalau bisnis sudah selamat, sudah berjalan, insya Allah pelunasan masalah utang hanya masalah waktu. Yang harusnya mungkin 2025 selesai jadi 2026. Jadi hanya tertunda saja. Tapi kalau kita percepatannya sesuai dengan yang direncanakan, bisa lunasnya sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Jadi support system yang ketiga ini, jagalah tim kita, jagalah karyawan kita, berilah mereka edukasi yang benar, berilah mereka pengertian. Insya Allah ini yang akan mempercepat proses lunas hutang kita.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.